Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat pengayuman dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Novi Ariskin dalam program Lanim Podcast. Program yang mana menyajikan berita terhangat, teraktual, dan yang pastinya bukan hoax. Kali ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, Bapak Kadiono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat, Pak ya. Jauh-jauh nih Pak datang dari Palembang mengunjungi Lotus Mora ini. Dalam rangka apa nih Pak? Iya, jadi terima kasih Mbak. Jadi kami memang diniatkan gitu ya. Perjalanan Palembang Muara Enim itu kalau dilihat di peta itu 195 km. Cuman waktu tempuhnya ini lumayan ya, 4,5 jam kalau kita lihat di wajib. Tapi artinya yang pertama saya sampaikan bahwa jauhnya jarak itu kalau kita tujuannya silaturahim yang pertama, terus kedua memang kepengen studi tiru gitu kan. Terus yang ketiga memang kami sudah lama melaksanakan tugas di Palembang tapi belum pernah tahu Muara ini. Nah, itu adalah 3 hal yang melandasi kami berserta tim jauh-jauh mau datang ke sini Pak ya. Mungkin sebelum bincang-bincang santai nih Pak, bisa dijelaskan kepada sahabat masyarakat profil singkat Bapak Pak mengenai karir, keluarga juga. Iya. Jadi, terima kasih. Nama saya Kadiono, PCIP, SIP, MSI. Jadi saya kebetulan alumni aktif angkatan 24, lulus tahun 91. Istri saya juga alumni aktif angkatan 24. Anak saya 2 sudah bekerja semua. Kebetulan ASN juga. 2017 dua-duanya. Ya. Kemenkumham juga. Kemenkumham juga. Jadi ada generasi penerus gitu ya. Nah, kemudian kalau saya melaksanakan tugas pertama tahun 92 di Pontianak, Lapas 2 Pontianak. Kemudian tahun 94 saya sudah menjabat kasubsi perawatan. Pangkat saya waktu itu masih 2C. Nah, kemudian di Pontianak kurang lebih lapas anak itu 6 tahun. Saya tahun 2000 pindah ke Rutan Brebes menjadi KPR, Kesatuan Pengamanan Rutan. Kemudian tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur. Saya di Brebes itu cukup lama, ada 6 tahun, jadi 2 jabatan. Nah, KPR, KPLP. Nah, tapi di 2000-2006 itu saya ada oleh-oleh. Saya sempat kuliah S2 yang kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan UI itu, dengan mengambil manajemen sumber daya manusia. Sampai 2006, lulus saya tahun 2005. 2006 pindah tugas lagi ke Jember sebagai KPLP. Naik kan dari eselon 4B menjadi 4A. Di Jember 2 tahun. Tapi kami di Jember juga ada oleh-oleh juga. Saya ikut di Platin 3. Alhamdulillah karena waktu itu dapat ranking 1, ada rekomendasi untuk menjadi kepala rutan. Jadi saya kepala rutan pertama itu tahun 2008, kepala rutan kelas 2B Bangil, Pasuruan. Kemudian promosi menjadi Kalapas kelas 2B Cilacap. Jawa Tengah ya. Masih di Jawa Pak ya? Di Jawa. Jawa Tengah ya. Jadi Bangil itu Jawa Timur, Kalapas kelas 2B Cilacap Jawa Tengah. Kemudian geser datar tapi beban tugasnya lebih berat ke rutan kelas 1 Surabaya. Dan Medaeng itu. Kemudian dari Surabaya pindah ke Karutan kelas 1 Tangerang. Dari rutan kelas 1 Tangerang promosi naik Kalapas kelas 2A Subang.
Dari Kalapas kelas 2 Subang, pindah lagi karena pangkat saya kalau geser menjadi Kalapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Nah, dari Salemba saya 5 bulan saja ikut open bidding, lulus dipromosikan menjadi Kalapas kelas 1 Palembang. Sudah berapa lama Pak di Palembang? Di Palembang itu saya mulai melaksanakan tugas itu 25 Juni 2020. Jadi kalau sudah ya? tahun 4 bulan. Sebagai petugas masyarakat ini Pak ya, kan udah lama sudah berkelana nih kemana-mana. Pasti banyak suka dan dukanya. Bisa diceritakan Pak, sedikit suka, sedikit dukanya. Iya. Jadi artinya kalau bagi saya pribadi bahwa penempatan dimanapun sebagai apa itu pertama amanah. Nah, karena jabatan itu adalah amanah yang harus kita laksanakan dan kita pertanggungjawabkan. Dan kami punya prinsip, saya punya prinsip bahwa ditempatkan di mana kita harus bisa mewarnai. Tapi warnanya yang baik. Dukanya itu ketika muncul satu persoalan yang memang ditimbulkan oleh warga binaan. Yang menyebabkan kalau itu menjadi viral, ya kan? Itu duka bagi kita pribadi, masyarakat seperti itu. Kalau sukanya, ya banyaklah sukanya. Ketika saya sampaikan bahwa petugas pemasyarakatan itu kan ada yang bilang bisa menjadi orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai teman, sebagai sahabat, ya kan? Sebagai orang tua. Sukanya ketika mereka itu di dalam memanfaatkan waktu, ya kan? Mau mengikuti program pembinaan dan memang perilaku selama di dalam baik, luar baik itu ada suka yang luar biasa gitu. Benar, Pak. Satu saja berhasil, saya sudah senang sekali. Jalannya itu Pak ya. Jadi hari ini kan Lapas kelas 1 menyambangi Lapas Muara Enim dalam rangka studi tiru Pak ya. Bagaimana nih pendapat Bapak terkait pembangunan ZI di Lapas Muara Enim ini Pak? Ya. Jadi saya sampaikan bahwa tentunya kalau kami datang ke satu tempat ke lapas pasti dengan pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Kalau saya melihat bahwa yang pertama Lapas Muara Enim itu sudah BPK. Apapun itu kan sudah BPK. Nah, kemudian kalau kita melihat banyak hal. Di satu tempat saya yakini betul bahwa banyak hal-hal yang baik. Yang bisa kalau kita datang, kita bisa amati, tiru, terapkan, disesuaikan dengan Lapas 1 tentunya. Kan gitu kan. Nah, itu kami yakini. Nah, kami ajak anak-anak muda itu suruh melihat. Supaya mereka juga punya keterbukaan wawasan. Tidak terkungkung hanya taunya Lapas 1 saja. Oh, di tempat Lapas 1 sudah ada ini. Nah, di sini ada yang bisa diterapkan. Itu bisa diambil. Nah, itu. Ini supaya kita transfer pengetahuan, transfer pengalaman di tempat-tempat lain. Setelah melakukan studi tiru nih Pak, apa langkah berikutnya dari Bapak dalam membangun atau meraih WBK tahun ini Pak? Ya. Jadi kami kalau di Lapas kelas 1 Palembang ini kan memang peranan pimpinan menjadi role model. Terus untuk menggerakkan seluruh komponen itu. Membackup penuh ketua pembangunan ZI dan seluruhnya itu. Kami ini terjun langsung betul-betul. Jadi dua hal sebetulnya kalau saya bilang. Membangun ZI itu ada dua hal yang sulit. Apa itu Pak? Yang pertama adalah merubah mindset. Yang kedua, merubah culture set. Itu yang paling sulit saya sampaikan. Selain zero hal linear nih Pak, ada juga kalau untuk membangun Z itu memberikan pelayanan prima. Iya. Menurut Bapak nih, pelayanan prima di lapas itu seperti apa Pak? Jadi begini, sekarang ini yang paling penting bahwa ini agak mundur sedikit bahwa pemasyarakatan sekarang itu back to basic.
Back to basic itu kan sebetulnya didasarkan pada dua hal. Yang pertama, bahwa semua pelaksanaan tugas menyangkut di dalamnya ada pelayanan itu, pertama harus merujuk pada ketentuan yang berlaku. Aturan, ketentuan, ya kan? Secara berjenjang. Yang kedua, merujuk pada SOP yang ada. Kan begitu? Iya. Artinya bahwa back to basic itu siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Nah, dihubungkan dengan pelayanan. Kalau kita ini sudah melaksanakan pelayanan atau melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan SOP, sesungguhnya tidak ada komplain. Gimana yang mau dikomplain? Kan begitu. Tetapi itu saja tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Ekspektasi masyarakat itu begitu tinggi. Yang tadi Mbak sampaikan, tanpa melihat apakah SDM-nya cukup, apakah sarprasnya cukup, apakah data dukungnya cukup, kan gitu kan? Tidak mau tahu. Nah, karena tidak mau tahu, memang tuntutannya zamannya seperti itu. Nah, setelah dilaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP, nah kita tingkatkan. Perlu memang pelayanan excellent di lapas itu perlu. Nah, kita mau tidak mau berusaha. Ada satu hal penting ini yang perlu dicatat. Kadang-kadang kan kita mengeluh pada keadaan. Enggak boleh. Kita harus menjadi problem solver. Oh, petugas kita tidak pernah dilakukan pelatihan, nunggu pelatihan dari pusat, nggak bisa. Kita sebagai KUPT, sebagai pembina, harus bagaimana memberikan layanan yang baik pada masyarakat, tapi petugas kita harus laksanakan, berikan pelatihan. Nggak bisa kalau nggak bisa pelatihan. Salah bagi kita menuntut memberikan layanan yang baik kepada anggota tanpa memberikan pelatihan. Ya. Pelatihan excellent, pelatihan pelayanan prima itu ada latihannya. Kita laksanakan di lapas kerjasama dengan GRI. Karena memang bank persepsinya kan untuk menjadi profesional dan proporsional itu berproses, Pak. Gitu kan? Nah, itulah yang kita terus-menerus kerjakan, bahwa pelayanan prima itu pelayanan excellent untuk masyarakat wajib. Tapi memang SDM kita siapkan secara berkelanjutan. Seperti kita ketahui Pak ya, untuk mewujudkan sesuatu yang baik itu kan banyak tantangannya Pak ya. Iya. Mungkin untuk mewujudkan pelayanan yang prima itu di lapas itu tantangannya seperti apa Pak? Hambatan, tantangannya Pak? Itu yang jelas begini. Kita ini merubah mindset kita ini kan kadang-kadang merasa bahwa kita ini petugas. Ya kan? Tidak pernah berpikir bahwa pengunjung atau pengguna layanan kita adalah mereka raja-raja. Kan gitu kan? Tantangannya kadang-kadang ini benturan kepentingan. Kadang-kadang kita datang dari rumah atau ada problem di rumah, kita menjadi petugas layanan, menjadi petugas P2U. Kadang-kadang pengunjung itu kan ada yang paham karena mereka santun, ada yang kadang-kadang kasar, memancing kita. Itu tantangan juga. Dalam pembangunan zona integritas, kita ini harus dituntut 5S kan. Senyum, sapa, salam. Sopan santun. Sopan santun ada, tapi implementasi lapangannya kadang-kadang tidak mudah. Iya. Susah. Untuk P2U itu, tapi harus dituntut lah. Ini yang harus dikuatkan terus-menerus. Gitu loh. Itu tantangan yang luar biasa saya sampaikan itu. Antara memberikan, terus harus ada juga pelatihannya kan. Pelatihan tadi harus dilakukan pelatihan yang secara berkelanjutan saya sampaikan. Biar terbiasa Pak ya. Terbiasa. Kenapa orang bilang SPBU bagus, Indomaret dan selamat siang, selamat pagi. Di petugas kita belum seperti itu kan. Harus. Nah ini yang harus dilakukan secara terus menerus. Sebagai penutup nih Pak. Iya.
ada pesan atau hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait pembangunan zona integritas bagi seluruh instansi masyarakat, Pak? Iya, yang jelas bahwa pembangunan zona integritas sekarang itu kalau bahasa saya merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh satker. Ada dua hal bahwa yang disebut kewajiban itu memang sudah ditekankan oleh pimpinan kita, kewajiban setiap satker itu. Tapi kan ada yang memenuhi syarat dan tidak. Yang jauh lebih penting dari pembangunan zona integritas itu bagaimana mengimplementasikan 6 area perubahan dalam satker tersebut. Dan bagaimana di Pokja 6 terkait dengan kualitas layanan publik itu, kita betul-betul bisa melaksanakan itu. Gitu kan. Jadi pesan saya, tetap semangat laksanakan BBM ini, proses ini, karena saya yakin di dalam proses ini masih banyak kekurangan di sana sini. Karena itu kan kayak gelombang nih. Mindset kita, culture kita, sebagainya. Nah itu yang perlu terus-menerus internalisasi dan sosialisasi. Serta harus ada evaluasi, monitoring, dan untuk melihat apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah on track. Jadi nggak boleh berhenti. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya.